warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linta Viani. Nama saya Mas Nuri Paita. Perkenalkan, nama saya Devi Suci Ramawati. Perkenalkan, nama saya Ines Rahayu, NIM saya SSI 2023-03530. Beranggota Devi, Linta, dan Almas. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi catatan. Video ini adalah panduan langkah demi langkah yang sangat mendalam tentang cara membangun aplikasi catatan dasar di platform Android. Ini mencakup tidak hanya apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa. Setiap langkah ini penting dalam konteks pembangunan aplikasi Android. Dan berikut adalah penjelasan yang lebih rinci. Yang pertama, 1. Pengenalan Android Studio dan pengaturan proyek awal. Antarmuka Android Studio. Video ini dimulai dengan menampilkan Android Studio ID Integrated Development Environment. Resmi untuk pengembangan Android. Ini adalah kantor bagi para pengembang Android, tempat mereka menulis kode, merancang antarmuka, mengelola sumber daya, dan menjalankan aplikasi. Pada titik ini, penonton mungkin diperlihatkan panel-panel penting seperti Project, Explorer, atau untuk melihat struktur file, kode editor, tempat kode ditulis, dan desain editor untuk merancang secara visual. Pembuatan proyek baru. Langkah pertama dalam setiap proyek Android adalah membuat proyek baru. Pemilihan empty activity sangat penting di sini. Activity dalam Android, sebuah activity adalah komponen aplikasi yang menyediakan layar tunggal dengan antarmuka pengguna. Bayangkan, setiap layar yang Anda lihat di aplikasi sebagai sebuah activity. Empty activity. Memilih ini berarti Anda memulai dengan activity yang paling dasar, tanpa elemen UI atau kode dibuat yang rumit. Memberikan Anda kebebasan penuh untuk membangun dari awal. Dan ini ideal untuk tutorial karena memungkinkan penjelasan setiap dalam elemen secara bertahap. Baik, selanjutnya nomor kedua, yaitu desain antarmuka pengguna UI dengan XML. Desain UI di Android dilakukan menggunakan bahasa XML, Extensible Markup Language, dalam file layout. Activity main XML, layout utama, ini adalah file XML yang mendefinisikan tata letak visual untuk main activity atau layar utama aplikasi. Tujuan, di sini Anda akan menempatkan elemen-elemen yang berinteraksi dengan pengguna untuk membuat catatan baru. Elemen UI yang digunakan, text view, digunakan untuk menampilkan teks statis seperti judul aplikasi atau aplikasi catatan atau label instruksi, dan memasukkan catatan Anda di sini. Edit text, ini adalah bidang input yang memungkinkan pengguna mengetik teks. Dalam kasus ini akan menjadi tempat pengguna menulis isi catatan mereka. Button, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit di timestamp, aplikasi catatan hampir pasti akan memiliki tombol simpan atau tambahkan, yang akan memicu penyimpanan catatan. Visualisasi desain, video kemungkinan menunjukkan bagaimana elemen-elemen ini diatur di layar. Menggunakan layout seperti linear layout atau construction layout untuk menempatkan komponen secara teratur dan responsif di berbagai ukuran layar. List Notes XML dan Now Notes XML atau layout daftar catatan. List Notes XML, file ini akan menjadi layout untuk activity atau fragmen yang menampilkan daftar semua catatan yang telah disimpan. Biasanya ini akan berisi komponen seperti list view atau Clear View. List View ini adalah widget yang dirancang untuk menampilkan daftar item yang dapat digulir. Clear View adalah pilihan yang lebih modern dan efisien untuk daftar yang panjang. Selanjutnya, Raw Notes XML. Ini adalah layout XML yang lebih kecil yang mendefinisikan tampilan satu item dalam daftar catatan. Misalnya setiap baris dalam mungkin menampilkan judul catatan, tanggal dibuat, dan mungkin sedikit tinjau isinya. Memisahkan atau memungkinkan setiap item daftar yang memiliki desain yang konsisten dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya, Edit Notes XML atau layout edit catatan. Ini adalah layout untuk activity atau fragmen yang didedikasikan untuk mengedit catatan yang sudah ada. Mirip dengan Activity Main XML untuk membuat catatan. Ini akan memiliki edit text untuk memodifikasi isi catatan dan tombol untuk menyimpan perubahan atau membatalkan. Baik, saya akan melanjutkannya. Implementasi logika aplikasi dengan Java. Setelah UI dirancang, kode Java digunakan untuk memberikan fungsionalitas pada aplikasi. Lalu, main activity Java logika utama. Baik, tujuan ini adalah kelas Java yang terkait dengan activity main XML. Disinilah Anda akan menulis kode yang merespon interaksi pengguna di layar utama. Lalu fungsionalitasnya, inisialisasi UI, menghubungkan elemen UI dari XML seperti edit text dari button ke objek Java dalam kode. Penanganan event, mendengarkan ketika tombol simpan ditekan. Pengambilan input, mengambil teks yang dimasukkan pengguna dari edit text. Lalu penyimpanan data, memanggil metode dari dbHandler akan dijelaskan nanti untuk menyimpan catatan baru ke database. Navigasi mungkin juga bertanggung jawab untuk meluncurkan aktiviti daftar catatan setelah catatan disimpan.
Notes Java, fungsionalitas daftar catatan. Tujuan kelas ini mungkin adalah activity yang menampilkan daftar catatan. Fungsionalitasnya, memuat data, mengambil semua catatan dari database menggunakan DB Handler. Menampilkan daftar, mengisi list view atau ratio view dengan data catatan yang diambil. Interaksi daftar, menangani klik pada item daftar untuk mengedit catatan dan mungkin juga menahan klik untuk opsi hapus. Pembaruan UI, memastikan daftar diperbarui setiap kali catatan baru ditambahkan, diedit, atau dihapus. Edit Notes Java, fungsionalitas edit catatan. Tujuan kelas ini adalah activity yang memungkinkan pengguna memodifikasi catatan yang sudah ada. Fungsionalitasnya, menerima data, menerima ID atau data catatan yang akan diedit dari activity sebelumnya. Mengisi UI, mengisi edit text dengan isi catatan yang ada. Pembaruan data, ketika tombol simpan perubahan ditekan, ia akan memanggil DB Handler untuk memperbarui catatan di database. Lalu, DB Handler Java, pengelolaan database. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari aplikasi yang menyimpan data secara persisten. Tujuan kelas ini bertanggung jawab untuk semua operasi CRUD, create, read, update, dan delete. Pada database lokal aplikasi dalam Android, database Kelp sering digunakan untuk menyimpan data lokal. Lalu, metode kunci. OnCreate dipanggil saat database pertama kali dibuat, misalnya membuat table notes. OnUpgrade dipanggil saat versi database berubah untuk migrasi data. Lalu, addNote menyimpan catatan baru ke database. GetNote mengambil catatan tertentu berdasarkan ID. GetINotes mengambil semua catatan dari database. UpdateNote memperbarui catatan yang sudah ada. DeleteNote menghapus catatan dari database. Customer Cursor Adapter Java, adapter custom. Tujuannya, ketika Anda menggunakan list view atau spinner dengan data yang berasal dari database Kelp, Cursor Adapter adalah cara yang efisien untuk menghubungkan kursor hasil query database dengan tampilan daftar. Customer Cursor Adapter memungkinkan Anda untuk sepenuhnya mengontrol bagaimana setiap baris data dari database ditampilkan di UI. Fungsionalitasnya, Name View membuat tampilan baru untuk item daftar. Lalu Bin View mengisi data dari kursor ke dalam tampilan yang sudah ada. Ini memastikan bahwa data yang benar, misalnya teks catatan, ditampilkan di tempat yang benar di raw notes XML. Ya, di sini kita tinggal ngeran teman-teman menjalankan dan menguji aplikasi yang di emulator Android Studio. Setelah pengujiannya kita run, fungsionalnya membuat catatan baru, pengguna akan mengetik teks dan edit teks di layar utama dan merekam tombol simpan. Aplikasi kemudian akan menampilkan catatan baru di daftar ya teman-teman. Mengedit catatan, penggunanya akan memilih catatan dari daftar yang akan membawanya ke layar. Akan memodifikasi teks dan menyimpan perubahan yang akan diperbarui di database dan tercermin di daftar. Oke, selanjutnya pengguna akan mendemonstrasikan cara menghapus catatan dari daftar yang akan menghapus secara permanen dari database. Secara keseluruhan aplikasi catatan ini yang dibuat dari Android Studio yang berdasarkan UI atau UX hingga manajemen data yang menjadikan sumber daya yang sangat berharga bagi siapapun yang ingin memulai pengembangan aplikasi Android. Baik, sekian dari saya tugas UAS Mobile Programming untuk membuat aplikasi catatan yang beranggotakan Linta, Devi, Ines, dan saya sendiri, Almas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.